Mari buka dalam Kejadian 37 ayat yang ketiga. Kejadian 37 ayat yang ketiga. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Nah, perkataan jubah yang maha indah dalam bahasa lain dikatakan a tunic of many colors. Jubah dengan warna-warni. Nah, Anda harus mengerti pada zaman itu, jubah yang warna-warni tidak dipakai oleh orang kebanyakan. Itu hanya dipakai oleh para bangsawan dan raja-raja. Nah, kenapa kalau kita baca, Yusuf itu bisa dapat mimpi yang luar biasa? Menurut saya, diantaranya karena faktor bapaknya. Ingat ya, Yakub seorang pemimpi. Dia mimpi berkali-kali dan dia diberi Tuhan beberapa perintah lewat mimpi. Jadi kemudian dia sadar bahwa impian itu bisa mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Impian itu membuka suatu frame baru dalam pikiran kita yang membuat kita bisa tercelik melihat akan perkara-perkara besar yang bisa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, Alkitab mengatakan Yakub itu memberikan Yusuf yang dia cintai a tunic of many colors, jubah dengan warna-warni. Sejak masa kecilnya, masa mudanya, Yakub tanamkan kepada Yusuf, engkau seorang penguasa, engkau seorang penguasa, engkau seorang penguasa. Akibat cara berpikirnya diubah, impiannya berubah, dan kenyataan hidupnya apa? Berubah juga. Betapa pentingnya orang percaya membiarkan Tuhan membuka akan cara dan pola berpikir kita. Nah, ini kalau tidak disadari, saudara, kalau ini tidak dibuka dalam pikiran kita, berat sekali. Karena peperangan yang paling berat itu di mana? Di pikiran kita. Nah, Allah dengan firman-Nya mesti bongkar akan segala pikiran kita. Dia berkata, aku mau dibereskan, bereskan apanya? Cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita ini buruk, ya semua keadaan buruk. Tapi kalau kita perhatikan, Yakub ini luar biasa. Dia berikan kepada Yusuf a tunic of many colors, jubah dengan warna-warni. Dia berkata, kamu seorang penguasa, kamu penguasa, kamu penguasa, penguasa. Dia mimpi jadi penguasa. Dan realitanya, dia sungguh dari apa? Penguasa. Nah, ketika Yusuf mimpi, lihat ya, semua yang lain marah. Yakub juga protes. Tapi Alkitab berkata, tapi Yakub menyimpan semua di dalam hatinya. Sebab dia sendiri juga seorang pemimpi. Ngerti sebetulnya. Wah, dari Tuhan ini. Nah, ini prosesnya kalau kita belajar bagaimana bingkai di pikiran kita harus diubah. Anda mesti ketemu dengan banyak orang yang berhasil, yang lebih maju dari saudara, lalu cara berpikirmu akan dirubah. Tapi kalau kita adalah seperti apa ya? Istilahnya katak dalam tempurung. Nggak pernah bergaul. Ngertimu ya itu aja. Berat sebetulnya. Coba melangkah keluar. Lihat sekitarmu. Begitu banyak yang sebetulnya disediakan di sekitar kita. Hanya kita mentok di pikiran kita. Wah, nggak bisa ini. Wah, nggak mungkin. Ya, nggak bisa. Wah, nggak mungkin. Dan di situ Anda terbelenggu. Nah, saya beri contoh nih soal duit. Saya terus terangkan waktu Brother John datang. Waktu lalu kan diminta beberapa orang, beberapa gereja itu minta. Ya. Oh, Pak, beri saya kalau ada tamu, saya mau dong. Itu orang semua minta begitu. Termasuk Brother John Avans ini. Jadi mereka berkata, wah, kalau dia datang ini bawa berkat luar biasa. Dia selalu ngomong gini, kalau kamu ngundang Billy Graham, yang datang jiwa-jiwa, orang akan diselamatkan. Kamu undang Benny Hinn, kesembuhan terjadi. Urapan terjadi limpah. Tapi dia bilang, kalau kamu ngundang saya, duit yang datang. Dia berkata, saya kemanapun pergi, dikejar duit. Dia pernah ke Rusia, itu uang, saudara, segunung. Orang bilang Rusia negara miskin, ya undang orang altar call, memberi persembahan, yang datang uang bertobat semua, segunung. Luar biasa. Kalau Billy Graham yang bertobat jiwa-jiwa, yang datang duit pada Benyamin pada bertobat. Saudara. Tapi saya berkata ya, John datang itu bawa perubahan besar. Amen. Lihat lagi beberapa ayat. 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan 10. 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya,
Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Dia berkata, dan perluaslah daerahku. Bahasa Inggrisnya, increase my eyesight. Tambah-tambahi akan pandangan mataku. Ngerti? Jadi kalau tadinya hanya segini ya, sepotong, dia berkata, increase my eyesight. Tambahi Tuhan pandangan mataku. Semakin kau bisa melihat jauh dan luas, artinya bingkai pikiran Anda makin lebar. Semakin kau melihat sempit dan kecil, semakin kau tidak berdaya. Ya. Lewat pergaulan juga nolong. Anda bisa melihat akan sisi yang lebih luas dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Makin kita bergaul dengan banyak orang berhasil, makin Anda melihat akan cara berpikirnya, Anda berkata, rupanya cara berpikirnya luas sekali. Yabes berkata, berkati aku. Bukan hanya berkat, dia berkata, increase my eyesight. Engkau tambahkan Tuhan cara pandangku. Lihat aku lebih luas. Buat aku lihat lebih luas lagi. Increase my eyesight. Itu bicara lagi bingkai dalam pikiran kita. Ayat berikutnya. Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-14. Kejadian 22 ayat yang ke-14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Itu apa? Jehovah apa? Jehovah Jireh. Perhatikan ya. Jehovah Jireh artinya the Lord is my provider. Tuhan itu penyedia bagiku. Kalau orang bicara kelimpahan, mereka berkata, dia Jehovah Jireh. The Lord is my provider. Nah perhatikan. Kata Jireh sendiri artinya to see ahead. Melihat yang di depan. Ngerti? Penyediaannya dalam kehidupan kita tergantung apakah kita bisa melihat yang di depan. Makin sempit kita melihatnya, makin kecil provisionnya, penyediaannya. Ingat ini. Nah, kita berkata, kita perlu to see ahead, melihat yang di depan. Abraham ketika dia melihat akan kambing itu, domba itu, dia berkata, aku lihat itu. Dan dia berkata, sungguh engkau my provider. Engkau penyedia bagiku. Dan dia korbankan itu sebagai ganti anaknya Ishak. Kembali di sini, peperangannya ada pada pikiran kita. Nah, kalau Anda melihat itu, saya sekarang mulai belajar begini. Ada 3 macam penyediaan Tuhan yang berbeda dalam kehidupan kita. Ini semua bergantung nanti pada cara berpikir kita. Ya, ada 3 macam penyediaan Tuhan dalam hidup kita. 3 macam. Saya harap Anda belajar sesuatu hari ini. 3 macam penyediaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah istilah saya ya, slavery provision. Ini penyediaan seorang budak. Slavery provision. Yang kedua, kita akan belajar wilderness provision. Penyediaan padang gurun. Yang ketiga, promised land provision. Penyediaan pada tanah perjanjian. Nah, mari kita lihat one by one supaya Anda mengerti saudara itu di mana sekarang ini ya. Nanti kita akan lihat bahwa semua tergantung dari pertama-tama bingkai pikiran kita. Makin berkembang, makin merdeka, makin luar biasa, ya. Ada 3 penyediaan Tuhan. Yang pertama, slavery provision, yang kedua, wilderness provision, yang ketiga adalah promised land provision. Nah, lihat sekarang ayat
pada Keluaran pertama, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Keluaran pertama ayat 13 dan 14. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memaitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Nah, lihat bahwa hidup mereka dipaitkan Tuhan. Keluaran pertama, betul ya? 13-14. Nah, apakah di Mesir mereka dapat makan? Jawabannya ya. Lihat di Keluaran 16, ayat 2 dan 3. Keluaran 16 ayat 2 dan 3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lihat mereka makan ya, kenyang nggak? Kenyang. Tapi kenyangnya ini disertai dengan kerja yang berat, pekerjaan yang berat sampai pahit hidupnya. Ada orang-orang yang hari ini Anda makan kenyang, tapi setengah mati kerjanya. Kerja keras sampai pahit hidupnya. Nanti kalau saya sulung itu lihat yang bungsu pulang bertobat, baru bertobat, sudah menikmati pesta, marah dia. Kamu masuk? Saya pernah tanya, kira-kira sulung itu masuk? Enggak ya. Dia bisa dua. Ada yang masuk, ada yang tidak. Ngerti? Nah ini banyak orang problem di sini, saudara. Anda kalau, saya kata ya, harus kerja keras, setengah mati untuk dapat makan. Itu namanya slavery profession. Itu masih di level seperti budak. Ya, kerja keras untuk dapat makan. Lihat coba bukti, bandingkan ya. Kejadian 3, 17 sampai 19. Kejadian 3, 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ada dua kata, susah payah dan berpeluh. Tetap makan, saudara. Tapi harus susah payah dan harus berpeluh. Itu slavery profession. Ya hidup seperti orang terkutuk. Nah banyak orang merasa itulah yang rohani. Saya berkata bodoh, saudara. Itu profession, penyediaan Tuhan seperti budak. Kerja keras. Kalau nggak kerja keras, nggak makan. Padahal hidup sebagai anak Tuhan itu bukannya malas ya. Tapi Anda harus hidup di dalam anugerah dan kasih karunia. Nah di sini banyak orang yang bermasalah. Lihat lagi ya, Kejadian 27, 38 sampai 40. Kejadian 27 ayat 38 sampai dengan 40. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Ya. Lihat ya, semua yang berat, yang jauh dari tanah gemuk itu digambarkan sebagai kuk perbudakan. Slavery profession. Saya pernah ngalami itu. Slavery profession. Siapa yang pernah ngalami slavery profession? Angkat tangan tinggi-tinggi. Anda harus kerja keras dapat makan. Saya memulai dengan begitu, saudara. Karena tidak mengerti ya. Dan Tuhan itu izinkan terjadi. Pada masa-masa awal saya pelayanan, tentu ini masa-masa awal ya. Nggak punya apa-apa. Saya pernah berdoa waktu menjelang kuliah selesai, Tuhan kapan kau mau pakai aku? Dan dia berkata pada saya, menikah dulu, setelah itu aku baru mau pakai hidupmu.
Dan saya punya istri yang berani. Saya bilang, ayo kita menikah. Oke, dia berkata. Nah, rumah kita nggak punya, kami akhirnya bisa dapat berkat Tuhan sedikit, bayarkan uang muka, sisanya kita angsur selama 5 tahun. Saya masih ingat saya ngangsur rumah itu setiap bulan 116.700 rupiah. Kok masih ingat Pak? 5 tahun masa nggak ingat saudara? 5 tahun. Nikah ya, nggak punya apa-apa. Mau buat jas ini saudara, nggak punya duit. Mertua saya kasih saya uang 25.000. Saya ke Pasar Johar. Karena kalau ke Semarang, lihat Pasar Johar itu. Di bagian atas itu kan pasar kumuh. Di bagian atasnya itu ada beberapa kios-kios kecil buatin jas. Saya buat jas itu 25.000 diukur untuk kawin saudara. Nggak punya apa-apa. Sepatu baru nggak bisa beli, baju baru nggak bisa beli, dasi beli harga 10.000 rupiah. Kecil dasinya. Aduh, nggak ada modelnya sama sekali. Udah, itu yang saya punya. Tidak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Kawin cuma di gereja, tidak bisa pesta. Nggak punya duit. Juga agak nggak suka pesta lah. Tapi pasti nggak punya duit. Tapi kalau di gereja, itu kalau Anda kawin di gereja ya, pulang kan di Semarang tergereja dikasih roti lah kalau pulang. Ya, saya nggak punya duit. Teman saya Pak Timotius sampai sekarang masih jadi teman baik. Dia bilang, aku punya ide. Gimana caranya? Aku ini buatin nyetain dus rotinya roti ini, nama mereknya. Kamu tak hubungin dia, minta dulu bayar belakangan. Pakai giro mundur, saya kasih gironya. Saya bilang, nggak punya uang. Gampang. Nanti uang sumbangannya pakai untuk bayar rotinya, katanya. Dikasih ide nih, saudara. Saya bilang, oke. Saya berkata, oke. Jadi kita ambil roti dulu, kawin di gereja. Yang saya nggak bisa pungkiri ya, hadirat Tuhan itu luar biasa. Biasanya kalau orang pengantin masuk di gereja kan lagunya macam-macam. Saya pakai lagu Majesty itu pertama kali dinyanyikan lagu seperti itu. Dan hadirat Tuhan luar biasa. Kita belum kenal yang seperti sekarang ini. Tapi dulu sudah kayak begitu. Udah, yang datang lebih banyak dari undangannya. Banyak orang pengen lihat Petrus Agung kawin, saudara. Itu baru mulai pelayanan. Datang nggak diundang, datang. Tapi rotinya habis akhirnya. Malah kurang, beli lagi, dan sebagainya. Udah, zaman dulu ketika kawin kan tidak ada tanpa mengurangi rasa hormat itu, saudara. Jadi mereka dengan rasa hormat memberi Anda gelas, album, jam dinding, apalagi termos, segala macam itu. Taplak meja, spray, yang gitu. Anda kawin, langsung bisa buka toko. Duitnya kagak ada. Saya masih ingat uang tak kumpulin semua. Itu uang persis dengan yang mesti dibayar untuk roti. Kira-kira kalau nggak salah ya 300.000 waktu itu. Jadi saya ambil semua duitnya. Saya kawin hari Minggu. Seninnya pagi-pagi saya ke rumah dia naik sepeda motor saya. Yang mogoan itu. Wah, naik sana. Dia bilang, wah pengantin baru datang. Bukan, bayar utang, saya berkata. Saya bayar utangnya, selesai. Nggak ada uang sama sekali. Sorenya adik istri saya datang. Dia bilang, sorry ya ada orang titip buat kamu, aku lupa ngasih ini. Dia berikan saya uang, saya masih ingat 50.000 rupiah. Itulah uang pertama kali waktu nikah yang kami punya. 50.000 rupiah. Terus saudara, setelah itu apa ini? Nggak punya penghasilan. Ya, saya ngomong terus terang. Pelan-pelan ya, one by one. Itu perhiasan yang dari ngelamar itu kan ngasih perhiasan. Dijualin untuk ngangsur rumah. Karena nggak punya income. Khotbah dikit-dikit nggak terlalu banyak. Apa yang saya buat? Ini ngomong terus terang. Inilah slavery provision. Saya kalau tiap hari berkunjung ke rumah orang tua, ke rumah mertua, ke rumah oma, ke rumah saudara, pas jam makan. Serius. Pas jam makan. Datang, makan ya. Dalam hati, itulah yang ditunggu. Karena nggak ada makanan. Amin. Serius. Saya cerita apa adanya supaya Anda, kok sama Pak dengan saya? Sama-sama nggak apa-apa. Tapi setahun lagi jangan sama seperti itu, saudara. Jadi saya ngalami masa seperti itu. Berat. Slavery provision. Gak gampang. Berat sekali. Saya bilang itu gak gampang. Kalau ke Jakarta pelayanan naik bus berdua. Semalaman goyang-goyang bus. Saya masih ingat beberapa waktu ada teman yang mencoba untuk ngakuin ministry saya. Gak ada orang mau. Tawar nih ya, pelayanan iya. Siapa yang gak ada yang tahu, gak ada yang kenal, gak ada yang mau. Ditawar-tawarkan di depan saya tuh. Ini loh, buat diundang pelayanan. Kosong ini jadwalnya. Bayangin saudara. Ditawar-tawarin seperti barang dagangan. Kayak koran ini. Pos kota gitu ditawarkan orang. Pernah. Saya alami. Aduh, saya bilang Tuhan, kok harus ngelewatin begini ya. Tapi diajari.
Kamu mau pakai kekuatanmu, kamu jadi kayak budak. Kamu kerja keras, setengah mati. Banting tulang, nggak dapat apa-apa. Memang kamu makan, kamu kenyang. Tapi kamu mesti bayar begitu mahal. Setengah mati kerja keras. Belakangan, saya mulai mengerti ada level lain yang Tuhan mau bawa dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan itu bagus. Masuk di wilderness provision. Provisi padang belantara. Penyediaan Tuhan di padang gurun. Seperti apa itu? Lihat di Keluaran 16. Ini agak panjang ya. Keluaran 16 ayat 4 sampai 21. Keluaran 16, 4 sampai dengan 21. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Sebanyak yang perlu untuk berapa? Sehari. Terusin. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lalu kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakalnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkannya daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Nah, ini penyediaan padang gurun. Tidak usah kerja keras. Tapi hasilnya hanya pas. Ngerti tidak? Kalau di Mesir kenyang, ini kan juga kenyang. Cuma harus kerja keras sampai pahit hidupnya. Di padang gurun, ketika Tuhan proses kita, ya, itu saatnya di mana hati kita tertujunya ke Tuhan, ya. Dia proses kita, lalu diajar mulai tidak struggle dengan daging kita, mulai nyerah dengan Tuhan, berkata engkau sediakan semuanya Tuhan dalam kasih sayangmu yang besar. Tiap pagi datang, diambil sesuai dengan keperluannya. Kalau lebih, busuk. Tapi di sini tidak lagi kerja keras. Tidak sampai pahit hatinya. Dia hanya belajar mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sediakan. Nah ini padang gurun.
Bukan karena dosa lah. Banyak orang gini. Anda berdosa, bayar harganya, kena akibatnya, Anda kekurangan, berkata, aku padang gurun. Bukan. Itu bayar harga karena dosa. Tapi kalau dalam prosesnya Tuhan, ya, engkau beresin semuanya, tetap hanya pas. Nah, itu padang gurun. Engkau hanya mengambil, cukup untuk dirimu, tidak perlu lumbung, tidak perlu penyediaan apapun. Karena apa? Pas. Lebih tidak boleh. Mesti habis. Tapi tidak perlu ngotot, tidak perlu kerja keras. Mulai belajar mengucap syukur, menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, itu penyediaan di padang gurun. Nah, coba. Yang hebat waktu itu adalah begini. Lihat Yesaya 30, ayat 18 sampai 21. Yesaya 30 ayat 18 sampai dengan 31. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion, yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Seperti itu. Walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Terusin. Tetapi apa? Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan. Berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempatnya yang jauh. Murkanya menyala-nyala, Ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal. Bibirnya penuh dengan amarah dan lidahnya seperti api. Itu ayat berapa, Hasto? 27. Saya terima kasih untuk ekstranya 6 ayat. Cukup 21 sebetulnya. Alright. Kita berterima kasih untuk Hasto memberikan ekstra ayat buat kita. Thank you so much. Nah, dengerin baik-baik. Walaupun Allah memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri daripadamu. Dia berbisik, ya, entah kamu menganan atau mengiri, Dia berikan kita instruksi. Padang gurun itu tempat di mana semua serba pas. Ada itu. Roti ada, airnya ada, tapi yang jelas instruksinya yang luar biasa. Saudara, kalau sedang dibawa Tuhan ke padang gurun, engkau akan mengalami masa-masa di mana engkau berkata, Tuhan kok pas semua ya. Nggak bisa lebih. Anda paksakan tidak bisa juga. Tapi waktu itu kau mengalami Tuhan dalam hidupmu. Prosesnya nyata, kehadirannya nyata, firman-Nya nyata, duitnya pas. Nah itu padang gurun. Sampai orang bilang, heran ya Tuhan ngomong soal ini, ngomong soal itu. Mujizatnya luar biasa, kesembuhan mengalir, soal duit, pas. Aduh, kita berkata, kenapa bisa begini Tuhan? Saya beritahu, itu padang gurun. Wilderness provision. Oke? Kalau Anda lolos di sini, Anda nikmati promised land provision. Budak, padang gurun, tanah perjanjian. Nah, sekarang kita lihat tanah perjanjian seperti apa. Nah, sebelum kita lebih jauh, dengerin baik-baik. Orang yang bisa melewati padang gurun dalam proses Tuhan, dengerin ya, Anda akan jadi orang yang murah hati. Lihat, saya berkata, nanti lembu dan keledai yang kerja dengan engkau
akan makan makanan yang diayak. Pemimpin itu sederhana kalau lihat. Kalau dia melewati padang gurun dan dia lolos, dia pemimpin yang murah hati. Tidak akan dia tekan anak buahnya. Tapi kalau dia belum lolos, masih di sini saudara, dia belum selesai prosesnya Tuhan, kikirnya luar biasa. Yang kasih anak buahnya, itu gencet. Dia bilang, lu kira gua gampang, gua juga susah, lu ngerti? Diinjak. Tapi kalau orang sudah lewat ini, dia berkata, susah loh di sini. Kalau ada orang susah, tolongin dong, kasihan. Aku pernah ngalami, susah. Dia berkata, murah hati. Ngerti? Yang kerja dengan engkau, makanannya diayak. Kalau belum melewati, yang kerja dengan engkau, makanannya bambu. Telan sendiri katanya. Tapi kalau sudah lewat sini, Yesaya berkata, dihadir Roh Kudus. Kanan, kiri, saudara. Dia berkata, ini yang kerja dengan orang itu akan nikmati makanan yang diayak. Anda kalau ketemu orang yang murah hati, Anda akan tahu. Dia sudah melewati proses padang gurun dan dia menang. Tapi kalau belum melewati, sadisnya luar biasa. Jangan anak buah diinjek habis, dia bilang. Gua susah, lu mau senang. Injek sama-sama. Ada sekolah Alkitab, rektornya ngomong sama saya. Pak, tempat Anda terlalu mewah makanannya. Kalau saya, Pak, nasi sayur cukup. Lu kenapa? Dulu saya gitu juga. Balas dendam rupanya orang ini. Saya bilang, orang lain-lain. Saya berkata, kamu dulu pernah disakiti sama rektormu dikasih nasi sayur. Saya berkata, itu urusanmu. Saya bilang, saya bersyukur tidak pernah sekolah Alkitab. Tidak perlu balas dendam. Saya berkata begitu. Ini balas dendam. Saya ngalami gitu kok. Harus begini. Padahal, saudara. Aku rasa tidak fair ya begitu ya. Kalau Anda punya ada berkat, berikan yang baik. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. Tapi tergantung. Kalau Anda bisa melewati ini bagus, lolos, Anda jadi orang murah hati. Sederhana aja. Kalau belum, kikirnya luar biasa. Pegangin semua, pegangin kikirnya luar biasa. Pilih. Nah, kalau selesai di sini, nikmati yang promised land. Apa itu? Lihat di Keluaran 3 ayat 17. Keluaran 3 ayat 17. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Lihat, janji Allah adalah memberikan negeri yang limpah susu dan madunya. Lihat, bandingkan dengan Bilangan 13 ayat 27. Bilangan 13, 27. Bilangan 13 ayat yang ke-27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Jadi yang Tuhan sampaikan, janjikan itu benar adanya. Tapi apa intinya sebetulnya orang nikmati tanah perjanjian ini? Coba lihat bedanya apa dengan di padang gurun. Yosua 5 ayat 10 sampai 12. Yosua 5 ayat 10 sampai dengan 12. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berteh gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ini loh, mana berhenti. Di sini orang makan mana. Ya, makan mana. Day by day, tiap hari, dapat dari Tuhan, makan sehari, habis. Besoknya sudah bangkrut lagi. Bangun pagi, ambil lagi, cukup sehari, malam tidur, bangkrut lagi. Habis lagi. Paginya, ambil lagi, makan lagi, bangkrut lagi. Menjelang sabat, double ambilnya, habis sabat, bangkrut lagi. Mananya, jalan. Kembali saya berkata ya, Anda kalau belum lolos di sini, engkau tidak bisa jadi orang yang murah hati kenyataannya. Berat. Jadi ya, kalau ini nih, enggak breakthrough. Sempit gitu ya. Tidak ada perubahan. Tidak tahu? Ini faktor menentukan. Kalau
Tuhan lagi proses saudara. Ikuti dengan rendah hati prosesnya. Itu proses penghancuran kedagingan kita. Nanti ketika Anda selesai di sini, Anda nikmati yang di sini. Ngerti? Nah, saya mau katakan, soal ini loh, dirubah penting. Jangan jadi orang itu pikir percuma. Nggak ada gunanya. Rugi sendiri. Tuhan ngajari kita, waktu semua serba pas. Untuk Anda apa? Menghormati, menghargai setiap rupiah yang Tuhan berikan kepada saudara. Kalau ada orang memberi Anda uang kecil, jangan dibuang. Saya pernah sedih sekali saya dengar seorang istri hamba Tuhan. Ketika dia jadi pendeta pertama kali. Jemaat yang ngasih dia uang 10.000. Dia nangis dibuang. Kok bisa begini? Ya bisa. Nangis dibuang. Dan cerita ya, sampai hari ini. Beberapa jemaat seringkali memberi saya uang 2.500 rupiah. Saya ngomong istri saya, yang ini precious. Jangan anggap ringan nilainya. Mungkin dari uang terakhir seseorang yang tidak punya apa-apa. Saya beritahu ya saudara, sebagai hamba Tuhan saya belajar. Saya ngalami saat, namanya istilah saya holy moment. Saat kudus itu berkali-kali. Salah satunya adalah, satu hari saya seminar di Jakarta. Seminar di Jakarta. Waktu orang datang ke depan memberi persembahan. Gemetar. Gitu. Lihat orang datang bawa persembahan. Gemetar. Badan saya gemetar. Saya bilang, Tuhan, kalau orang berani touch uangnya Tuhan, tanpa hak, dengan gampang dia ambil, dia sikat untuk pribadinya. Saya tidak heran orang kena kusta kayak Ki Haji. Itu orang datang ya, precious. Barangnya dibawa, saudara. Tapi ketaatannya naik ke atas. Kalau Anda potong, Anda sikat sendiri. Kau bayar harganya. Minggu lalu kejadian lagi di gereja. Saya cerita pada Anda. Satu orang bapak, saya nggak sebut nama lah. Usahanya itu gagal. Dia jual perhiasan istrinya dan dirinya satu persatu. Tinggal satu cincin, saudara. Ada berliannya kecil. Dia bilang, ini perhiasan saya terakhir. Saudara tahu, kita kan ada tanah. Saya kadang-kadang kalau bilang gitu, touch my heart luar biasa. Saudara. Dia nangis, datang ke teman saya, dia bilang, Pak, ini sebetulnya perhiasan terakhir, Pak. Yang lain sudah habis di rumah untuk makan. Usaha saya macet untuk makan. Terakhir, Pak. Tapi Tuhan bilang pada saya, berani engkau beri yang terakhir buat aku. Dia bilang, aku berani Tuhan. Nangis. Kalau dia tahu dilepas, makan keluarganya bagaimana? Wah, saya bilang, aduh, susah. Cara daging. Itu merobek daging, saudara. Kalau Anda pendeta ya, Anda lihat jemaat begitu. Jadi robek daging. Nangis di dalam hati. Tuhan, kok bisa ya begini? Tapi saya diberkati karena apa? Dia cinta kepada Tuhan Yesus. Saya serahkan yang pegang uang, saya bilang, hati-hati. Ini barang-barang dari orang korban luar biasa. Jangan salah gunakan 1 rupiah. Semua harus kembali ke Yesus. Amen, saudara. Nah, itu precious. Luar biasa. Anda mesti lewat ini. Supaya Anda terima. Amen. Terakhir saya beritahu. Kita akan break sedikit 5 menit terakhir. Promised land ini, tandanya apa? Mana berhenti. Right? Stop. Orang makan dari hasil tanah itu. Artinya apa? Harus apa? Nabur. Ngerti? Gandum kan gak mungkin tumbuh sendiri. Tanahnya diolah, dia mesti apa? Nabur. Tapi di sini, Anda punya lumbung. Di sini Anda mulai longgar. Karena petani, kalau dia nanam, dia nuai, yang dia makan, sebagian kecil. Sisanya, dia masukkan lumbung. Dia ngalami more than enough. Lebih dari itu. Mana berhenti? Nggak ada mana lagi. Hidup dari tanah itu. Tapi tanah baru bisa menghasilkan ketika apa? Orang mulai nabur. Kalau Anda melewati ini, Anda bisa masuk kemari. Dan di sini Anda diajari nabur. Setelah itu. Ketika engkau nabur, engkau akan nuai. Dan di situ kau berkata,
aku terima promised land, provision. Amen. Nah, sekarang saya akan sampaikan kepada Anda, mengapa Tuhan mau kita diberkati. Karena banyak orang Kristen yang masih bergulat soal apakah kita ini mestinya diberkati atau tidak. Saya berkata begini, frame of mind kita mesti benar. Seorang analis ekonomi berkata begini, saudara. Kalau dihitung ya, misalnya seluruh uang dunia dikumpulkan jadi satu. Seluruh mata uang dikumpulkan jadi satu. Seluruh dunia ini. Terus dibagi dengan jumlah per kepala penduduk dunia. Ini ya. Dihitung ya, kurang lebih ya. Setiap orang dalam rupiahnya itu berhak terima 70 miliar rupiah per orang. Nah, kalau Anda umurmu sampai 70, per tahun saudara diberi jatah berapa? 1 miliar. Ya lah, cukup gak kira-kira? Hah? Anda hidup nganggur ya, semiliar nih untuk setahun. Cukup gak? Cukup. Lebih dari cukup. Mestinya. Di dunia ini tidak boleh ada orang miskin satupun. Persoalannya adalah tidak ada pemerataan. Itu aja. Nah, uang itu tidak ada yang punya. Tidak pernah. Ya, beberapa punya lah. Mungkin bekas Hitler punya itu. Tapi itu mesti ada yang punya. Jadi uang itu nggak pernah ngambang. Siapa yang mau aku? Nggak pernah. Selalu ada pemiliknya. Nah, anak Tuhan yang malu-malu berkata, aduh aku nggak lah. Kalau soal uang aku nggak usah lah. Aku cukup pas-pasan aja lah, seneng. Ya silahkan. Tapi kelak orang dunia berkata, kalau kamu nggak mau, aku mau. Dan dia ambil dengan segala cara untuk mendapatkan kekayaan itu. Ngerti? Alkitab berkata, orang miskin itu ditindas, dikuasai oleh orang yang kaya. Siapa yang pegang uang di dunia ini, dia akan berkuasa secara manusia. Right? Orang yang berhutang, jadi budak orang yang ngutangin, kata Alkitab. Nah, nangkep ya. Jadi kenapa Tuhan mau kita ini diberkati? Ada beberapa reason yang saya mau sampaikan hari ini. Yang pertama, Tuhan itu bukan Allah yang suka mengabuse anaknya. Tahu mengabuse itu melecehkan secara fisik, secara mental anak-anaknya. Dia bukan Tuhan yang seperti itu. Dia Allah yang memang mau mengasihi kita sebagaimana apa yang dia punya. Contoh, saudara. Saya beri contoh begini. Saya punya 3 anak. Saya bisa begini nggak? Anak-anak, kumpulin semua ya. 3. Si Kesia, si Samuel, si Hadasah. Kumpulin. Papa beri kamu modal. Yang pertama, Papa kasih kamu 2 tutup botol Coca-Cola. Anda tahu Indonesia itu negara makmur. Cukup dengan 2 tutup botol Coca-Cola, Anda bisa dapat income 600.000 per bulan. Bisa. Caranya, tahu? Pakulah pada sebuah kayu kecil, berdirilah di traffic light di Jakarta, dan bunyikanlah bunyian itu. Tarik mobil mewah kalau perlu, agak sedikit dideketin ke pintunya. Takut dibaret, buka kacanya, keluar duit 1.000 rupiah buat Anda. Anda bisa dapat 20.000 rupiah setiap hari. Caranya cukup dengan modal 2 tutup botol Coca-Cola. Kalau hamba Tuhan sampai nggak bisa makan, saya berkata, jangan kalah Tuhan tidak lebih kecil daripada 2 tutup botol Coca-Cola. Dengan 2 tutup botol Coca-Cola, Anda bisa dapat diperkirakan minimal 20.000 per hari. Lumayan. Bisa makan 3 hari. Tidurnya Pak, keren. Atapnya langit dengan bintang sebagai lampu dan bulan sebagai penerang. Tapi cukup dengan 2 tutup botol Coca-Cola. Saya bilang, mau Kesia, kamu kan kurus. Saya beri kamu supaya nggak terlalu berat 2 tutup botol Coca-Cola. Samuel, kamu agak gendut. Saya berikan botol Coca-Cola dan paku 1. Ngapain Pak? Sebagai musiknya. Yang kecil, paling kecil gak usah apa-apa. Tepuk tangan aja pokoknya. Setiap hari kamu harus cari makan sendiri. Papa sudah melahirkan kamu, ongkos bersalinnya mahal, tiap hari tidurmu enak, makan enak di rumah, mulai sekarang tidak bisa. Cari makan sendiri. Ya toh? Tiap pagi tak drop di traffic light. Bertiga, trio. Satunya, itu tepuk tangan. Misalnya, ada Brother John datang. Saya jemput dia di airport. Saya naikin BMW saya. Saya beri traffic light. Brother John, saya berkata,
Lihatlah 3 anakku. Yang 3 itu anakmu. Iya kok mirip kamu kok katanya. Nah, itulah anakku. Lihat, aku didik anakku mandiri. Loh, lah makanya mereka cari sendiri. Caranya ngamen. Karena mereka masih SD, belum bisa cari uang, aku ajari mereka. Bukankah aku papa yang luar biasa? Saya yakin dia berkata, Pastor, I think kita perlu doa pelepasan siang hari ini. Ada roh gila dalam dirimu ini. Ya tak, saudara? Loh, itu gila nggak bapak gitu? Saya bertanya. Nah, gila toh? Apakah Anda berani berkata bapakmu di surga kayak begitu? Nah, kalau bapak di dunia saja tidak berpikir begitu, sengaja menyengsarakan anaknya. Kenapa kita berpikir bapak sengaja membuat aku sengsara? Apa Anda mau melayani bapak pelepasan? Berani? Ini kurang ajar banget loh. Ayo. Sederhana loh mikirnya. Tuhan tidak pernah ingin mengabuse anaknya. Tidak pernah. Sederhana. Memang setiap orang ada ukurannya. Ya toh? Ada yang diberi 5, diberi 2, diberi. Tapi masing-masing itu luar biasa. 1 talenta itu puluhan kilo emas tuh saudara. Berapa? 34 kilo kalau nggak salah. Emas. Itu satu itu 34 kilo emas kurang lebih diperkirakan. Jadi gede yang dia beri. Sekecil-kecilnya yang dia beri itu gede buat kita. Tuhan tidak mau mengabuse kita. Karena dia Bapak yang Maha Baik. Nah, lihat beberapa ayat. Coba. Yang pertama, buka di Kejadian 1, 27, 28. Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dengar baik-baik. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Setelah mereka diciptakan, saya mau tanya, baca di Alkitab. Hal pertama apa yang Allah lakukan atas umat ciptaannya? Memberkati. Allah memberkati mereka. Setelah diciptakan, yang pertama dia buat apa? Allah memberkati. Nah, jadi kalau Anda ada orang diberkati, kenapa bingung, saudara? Itu barang biasa. Karena Tuhan tidak pernah mau mengabuse anaknya. Sengaja biar sengsara. Nggak pernah. Nggak bakal. Biar ngerasain dia. Nggak ada. Dia tidak pernah iseng seperti itu. Semua yang dia buat dengan tujuan ilahi yang jelas. Kita berkata, setelah diciptakan, Allah memberkati. Nah, setelah itu ditempatkan di mana? Lihat pada Kejadian 2 ayat 8. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Manusia dibentuk di tempat di mana? Taman Eden. Kata Eden artinya voluptuous living. Atau kehidupan yang menggairahkan dan berkelimpahan. Lihat Tuhan itu hebatnya. Sebelum manusia diciptakan, tamannya dia siapkan dulu. Dan sengaja Tuhan taruhkan di Eden. Nama Eden artinya voluptuous living. Atau kehidupan yang menggairahkan dan berkelimpahan. Nah, di Eden ada apanya? Lihat ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Kejadian 2 ayat 10 dan sampai dengan 12. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kusi. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Banyak orang ingin hidup di Taman Eden. Nah, apa yang di Eden sebetulnya? Alkitab mengatakan, di sana ada sungai yang pertama itu Pison, dan dikatakan tempat di mana emas itu ada. Nah, banyak orang berpikir Taman Eden itu kebun buah-buahan. Salah. Ya, ini ada buah terlarang, ada buah ini, ada buah itu. Ya betul, ada juga untuk makanannya.
Lalu orang berkata itu seperti hutan kecil gambarannya. Ya mungkin juga. Tapi di dalam taman itu ada sungai. Dan sungai pertama mengarahkan kedua orang ini ke tempat di mana emas itu ada. Setelah kita berkata, emas di situ baik. Ada berbagai batu, mutiara, permata yang luar biasa. Jadi kalau Anda pada pakai emas itu, dari mana sebetulnya? Tuhan yang kasih. Oh Tuhan itu ya hobinya emas. Aspalnya aja emas kok. Saudara. Makanya Anda pakai begini-begini, pakai segala macam itu Tuhan. Biasa itu. Oh, saya suka ini Pak. Itu memang naturalnya begitu. Allah ngerti dari sononya Anda suka. Makanya diberitahu, ini loh ada emas, ada permata. Allah masuk, wah, dia senang. Tuhan tidak ingin mengabuse anaknya. Dia mau Anda diberkati. Simpel kan, saudara? Sederhana. Siapa yang percaya kita punya Bapak di surga yang maha baik? Saya terima kasih Anda masih percaya dengan Bapakmu di surga. Karena banyak orang ngajar nggak benar, sampai orang curiga dengan Bapaknya. Jangan-jangan Tuhan mau aku dihabisin ini. Kalau lihat Bapak tuh mesti, waduh aku ngabisin, wah ini salib, wah aku berat, ini nyangkal daging lagi, wah ini penderitaan. Nah, isinya begitu. Tapi kalau Anda kenal dengan dia lebih lagi, Tuhan mau kita diberkati. Ulangan 15, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Lihat akan purpose Tuhan memberikan akan aturan dalam kehidupan kita. Ini dasar pertama, mengapa kita diberkati, harus diberkati. Ulangan 15, ayat 4 sampai dengan ke-6. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Amen. Kita berkata, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Kalau di gereja tak pasang spanduknya gede. Setiap orang masuk lihat, tidak ada orang miskin. Aku tidak akan miskin. Aku diubah Tuhan. Luar biasa ya saudara. Tuhan mau kita hidup dalam berkat. Nikmati ya. Cuman jangan berhenti di sini. Ada bagian berikutnya. Kenapa Tuhan mau diberkati, kita diberkati. Yang kedua, supaya Injil dapat diberitakan. Nah ini penting. Lihat Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lihat Alkitab berkata, kamu diberkati supaya kamu jadi berkat. Kalau Anda diberkati bukan untuk Anda nyimpan kekayaan, tapi supaya engkau jadi berkat. Nah dengerin baik-baik. Orang tidak bisa memberi apa yang dia tidak miliki. Ya, engkau tidak pernah bisa memberikan kepada siapapun apa yang tidak pernah engkau miliki dalam hidupmu. Anda diberkati dengan tujuan supaya engkau jadi berkat bagi orang lain. Itu aja. Kalau itu Anda pegang dalam hidupmu, engkau bisa ngerti kenapa Tuhan mau kau diberkati. Yang pertama, supaya Tuhan memang tidak pernah mau mengabuse kita. Tapi yang kedua, Tuhan mau pakai kita supaya lewat hidup kita banyak orang diberkati. Nah sekarang lihat, perhatikan beberapa ayat berikutnya. Ayat yang berikutnya, perhatikan di dalam Pengkhotbah 9, 13 sampai 16. Pengkhotbah 9, 13 sampai dengan 16. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa, seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya, dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu, tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Nah dengerin ya, uang itu seperti amplifier, pengeras suara.
Ya, ngerti? Anda boleh berhikmat, tapi kalau miskin, didengar pun tidak, diingat pun tidak. Karena apa? Kemiskinan. Ngerti, saudara? Itu kenyataan. Uang itu amplifier. Amplifier. Anda mau amplifier pun perlu uang. Tapi uang itu juga sebetulnya amplifier. Pengeras suara. Right? Kenyataan. Lihat. Contoh nih. Ada orang biasa datang gitu ya. Ngomongin orang gitu, nggak didengar. Tiba-tiba ada datang pakai baby Benson terbaru. New Ice yang paling baru. Orang siapa ini? Berkata, Mas, Anda perlu Yesus. Iya Pak, apa yang maksudnya? Tidak ngandelin duit, saudara. Tapi ini fakta. Alkitab yang berkata. Dan Tuhan ngerti, kita semua ngerti. Dalam kenyataan sehari-hari, contoh nih, amplifiernya hebat, duitnya. Kalau nggak percaya, coba ini ya. Saudara tahu di Semarang ada beberapa mall. Ya. Itu ada hukum tidak tertulis. Bahwa dalam mall itu, oleh tukang parkirnya, ini yang cerita istri saya dan saya ngalami sendiri beberapa kali. Itu ada reserve parkir sebetulnya. Yang sengaja dikhususkan hanya untuk mobil bagus. Itu nggak ada hukumnya. Mana ada undang-undang? Nggak ada. Hukumnya salah. Hukumnya tukang parkir. Jadi saya ngomong gini, kamu mau kemana? Ini, naik BMW aja. Kenapa? Mesti dapat tempat parkir. Ya, nggak mesti dong. Kalau nggak kan penuh ditolak. Nggak mungkin. Kamu percaya aku. Itu mereka di dalam punya reserve tempat parkir untuk mobil bagus. Kalau kamu pakai mobil biasa, nggak bakal dikasih. Loh kenapa gitu? Lihat nanti ya. Ayo tak anterin. Pergi saya ke mall. Maaf, parkir penuh. Saya bilang penuh. Masuk saja. Ikuti aku. Wah, istri saya punya iman membelah laut merah, saudaraku. Parkir penuh, penjara tertutup. Dibuka, lewat aja. Masuk, kasih tanda. Bel, din. Langsung diangkat. Masuk, Pak. Saya penuh. Percaya saya ini membelah laut merah. Dia bilang, masuk, saudara. Disediakan di bagian tertentu. Kosong. Nah, saudara. Nanti kamu ngerti, kamu keluar ngasih Rp1.000 ke dia. Tambahan. Ngerti, saudara? Dia sediain tempat mobil begituan. Karena yang punya mobil kan peduli mobilnya dengan disikat orang. Nanti dia ngasih tip tambahan. Nah itu income tambahnya dia. Oh, bener Alkitab kalau begitu. Uang itu amplifier rupanya. Diskriminasi itu ada. Walaupun tidak benar, saudara. Ngerti? Dan Tuhan ngerti. Kalau anakku, karena saya pernah alami gitu. Suatu hari saya akan nyembah Tuhan. Anak Pak Bertanya. Anda kalau bergaul dengan Tuhan, menyenangkan hatinya, dia itu nanti buat Anda berbeda. Saya lagi nyembah Tuhan, dia bilang, hadirnya luar biasa. Terus dia ngomong begini sama saya. Kamu ngerti, aku ini pribadi yang paling kesepian di dunia. 2000 tahun aku di muka bumi. Jarang anak-anakku mau ajak bergaul dan bicara dengan aku. Saya beritahu ya, enggak heran itu bukunya Hidup Bergaul Karib dengan Tuhan itu kayak kacang goreng larisnya. Serius. Karena saya tahu Roh Kudus punya kepentingan membuat anak-anaknya bergaul dengan dia. Sebab kalau tidak dengan dia, Anda akan hancur. Anggap benar. Dia berkata, aku ini pribadi yang kesepian. Dia bilang, aku butuh orang-orang yang seperti kamu. Mau bicara dengan aku dan mendengarkan perkataanku. Kita bisa dari hati ke hati ngomong. Saya nangis, Tuhan terima kasih. Ini pun karena anugerah-Mu. Terus ketika sebelum dia pergi, dia ngomong sama saya. Nanti kamu lihat, aku akan dandani kamu. Kamu akan aku buat kayak etalase. Orang lihat, noleh ke kamu. Orang akan ingin. Dan dia berkata, waktu orang tanya, tulis beritahu mereka apa yang terjadi di antara kita. Hubungan seperti ini. Jadi, sejak hari itu, saudara, dandani Tuhan. Alkitab berkata istilah mendandani itu Alkitab. Ya, itu Alkitab berkata tuh, bunga bakung yang di padang, Tuhan mendandani. Terlebih kamu, Tuhan akan dandani kamu. Dia ngomong ke saya, aku dandani kamu. Waduh, sejak itu saudara, naik. Secara ekonomi, secara ministry, semua. Setiap kali orang tanya, saya bilang, kenalin mau Roh Kudus. Jadi, itu yang luar biasa.
Terakhir saya ketemu Pak Yusak di Bandung, ngobrol. Ada tamu dari Jakarta datang, ngobrol rame, rumahnya rame. Pak Yusak ngomong gitu, nah iya, dia bilang, aku ini yang disuruh Tuhan ngajari ini. Sekarang aku kalah. Dia nanya BMW, aku naik. Cuma begitu. Mau ganti Pak Yusak. Nggak mau lah, aku mau naik kereta berapi, naik surga saja. Dia berkata gitu. Tapi dia bilang, bayangin sampai begitu. Saya bilang, jelas. Karena Tuhan ngomong sama saya, tak dandani kamu. Supaya orang lihat yang kamu punya itu apa. Tapi dia bilang, kalau orang tanya, ceritakan apa yang terjadi antara kita. Itu loh rahasianya, saudara. Anda karib dengan Tuhan. Luar biasa. Dan Tuhan ngerti, kenapa harus didandani begini. Karena orang nggak percaya kalau, ya dia bilang, kalau kamu pakai, kamu jahitin sendiri, kamu begitu, orang nggak akan percaya. Tapi orang manusia itu mesti pengen lihat matanya, bukti. Ya, kayak apa sih? Lu bilang akrab dengan Tuhan, lu punya apa sih? Di situ Tuhan berkata, aku akan bicara dengan bahasa mereka lewat hidupmu. Tapi Tuhan berkata, kamu jangan cerita yang lain, kecuali apa yang kita alami. Saya ini makanya saudara ya, saya pernah diundang orang khotbah tentang seminar pertumbuhan gereja. Saya berdoa, Tuhan mau begini, kamu mau ngomong apa? Seminar begitu mau kamu cerita soal apa? Dia bilang, ya nggak ada Tuhan. Yang ngomong tentang engkau, saya berkata, nanti orang kecewa. Karena orang ingin lihat metode. Harus begini, harus begini, harus. Orang suka metode. Salah padahal. Metodenya itu tidak ada. Yang ada apa? Pergaulan kita dengan Roh Kudus. Tapi orang itu ingin lihat buktinya. Tapi kalau sampai bukti ditonjolkan berlebihan, Anda lupa ngomong apa itu? Intinya atau sumbernya salah. Di sebuah negara, nggak saya sebutkan, ada sebuah gereja berkembang karena sel grupnya. Maju sekali. Dan dia seminar bertahun-tahun tentang sel grup. Dia ngomong banyak. Sel. Saya pernah datang, saudara. Datang, ikut pusing. Sistemnya harus begini. Dia buat buku begitu banyak. Beli semua bukunya, pelajari semua. Satu hari, saya masih ingat setahun kemudian, atau 2 tahun kemudian. Saya ketemu seorang hamba Tuhan dari Indonesia, orang Jakarta. Datang ke Semarang, kami makan sama-sama. Dia ngomong sama saya, Pak Petrus, saya mau suratin untuk pendeta itu. Saya bilang, kenapa? Saya bilang, saya mau terus terang, kamu membohongi kami. Loh, maksudnya gimana? Bapak dengar nggak waktu dia khotbah? Bagaimana dia pertama berkembang? Karena dia ketemu Roh Kudus itu, Pak. Betul, saya bilang. Dia dijamah Tuhan, jatuh gitu, dia lihat sinar ketemu Tuhan. Itu sebetulnya yang harus dia fokuskan. Bukan sistemnya. Saya bilang, benar juga ya. Dia bilang, coba, dari sekian ribu pendeta yang belajar sama dia, berapa gelintir yang jadi kayak dia? Hampir nggak ada. Semua kita kan frustrasi akhirnya. Kok nggak jalan sel grup kami? Dia berkata, sebab bukan sistemnya yang membuat orang itu diberkati. Tapi siapa? Roh Kudusnya. Nah, dia berkata gini, saya belajar, kalau gitu ngerti saya. Kalau Tuhan mendandani kita dengan kemajuan, dia lengkapi dengan banyak hal, jangan cerita kemajuan kita. Ngerti, saudara? Jangan cerita yang kita punya itu apa. Ceritakan dia sumber segala-galanya. Di situ engkau tidak perlu mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, dia berkata, lihat ya, gereja begitu jatuh pasti. Nggak lama drop, saudara. Dari gereja paling besar, jatuh. Bum. Tinggal separuh jemaatnya. Ayo. Sebab dia sudah ambil alih yang semestinya miliknya Tuhan sendiri. Jadi kelak kalau Anda diberkati, jangan bangga yang engkau punya. Jangan bangga hasil, istilahnya Pak Yusak. Bangga dengan sumbernya. Siapa itu? Roh Kudus sendiri. Kalau tidak bergaul dengan dia, engkau tidak bisa mengerti. Uang itu amplifier, saya berkata iya. Tuhan juga ngerti, saudara. Makanya kalau engkau bergaul dengan dia, engkau didandani Tuhan. Supaya apa? Orang bertanya kepadamu, kok bisa begini? Engkau cerita siapa? Tuhanmu yang kau ceritakan. Bukan cerita dirimu sendiri. Ngerti? Selalu dikembalikan kepada hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Nah, kalau terus kembali seperti itu, hidup kita akan sehat, berkenan di depan Tuhan. Lihat ayat berikutnya, Roma 10, 13-15. Roma 10 ayat 13-15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia?
Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Lihat ini aneh. Paulus intinya bertanya, kok kenapa tidak ada yang diutus? Padahal kalau sekedar pengutusan, Tuhan sudah ngomong toh, pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa apa? Muridku. Dia ngomong sebetulnya kepada gereja. Saya percaya dia mau gini. Orang kalau percaya diselamatkan, tapi dia harus berseru, dia mesti percaya, dia mesti mendengar dulu, harus saya memberitakan. Nah, untuk memberitakan harus ada pengutusan. Dia mau ngomong apa sebetulnya? Kamu kok kenapa nggak utus orang? Ternyata pengutusan itu costly, mahal. Orang berkata, saya mau beritakan Injil. Saya beritahu itu butuh biaya. Dari mana semuanya? Dari anak-anaknya yang diberkati. Supaya jadi berkat bagi yang lain. Contoh nih. Kita ini ada beberapa misionari yang kami kirim ya. Ailing tahun lalu itu di Kamboja. Suluh itu di Vietnam. Keluarganya Pak Tri di Palau akan pulang minggu depan ini. Karena selesai tugasnya. Ada Yus yang kita kirim ke Palau juga. Ada Ibu Ruth Schneider yang juga di Palau. Jadi kita ini sekarang membiayai berapa ini? 5 tambah 2, 7 orang. Karena Pak Tri dan keluarganya, istri dan anak satu. 7 orang kita biayai. Kita pernah juga ambil bagian kritis gereja di India, di Hong Kong, di Macau kita ambil bagian. Itu semua bayarnya pakai US dollar. Tiap bulan kita kirim keluar pakai US dollar. Untuk support misi mereka. Itu mahal. Yang di Vietnam ada hitungannya, saya lupa persis. Kamboja juga ada. Itu seluruh biaya hidup gereja tanggung. Lalu ada Ibu Ruth yang jadi koordinatornya. Setiap sekian bulan dia keliling. Dia terbang, datangin mereka. Supaya mereka kuat. Ya, sendirian, ditinggal, lonely. Didatengin teman, dia kuat. Saudara. Ngerti? Itu semua butuh biaya. Pekerjaan Tuhan itu, Injil itu mahalnya luar biasa. Very expensive. Mahal sekali. Dan itu kalau tidak anak-anaknya diberkati. Kacau di sana sini. Uang bukan segala-galanya. Tapi subjek kita bicara minggu ini adalah uang. Saya mau berkata, ada kepentingannya. Gereja mesti pegang uang. Bukan dengan cara kita cari uang di mana-mana. Tapi membiarkan umat Tuhan diberkati. Ajar yang benar. Sampaikan firman. Ngomong apa adanya. Alkitab ngomong apa. Sampaikan itu. Kalau mereka diberkati, gereja punya keuangan cukup. Untuk memberitakan Injil. Amen, saudaraku. Kita bangun gereja. Nampung nanti kalau 12.000. Puluhan miliar. Saya sih belum tahu dari mana datangnya uang itu. Yang jelas bukan dari orang kafir. Mesti dari anak-anak Tuhan yang cinta akan Tuhannya. Kalau Anda diberkati, pekerjaan Tuhan berkembang. Amen, saudaraku. Nah, itu akibatnya. Itunya. Nah, tapi ada bahayanya yang Anda harus mengerti juga. Coba buka di 2 Timotius 6 ayat 6-10. Ini ada bahaya soal keuangan yang kita mesti perhatikan. Dan saya akan tutup dengan 2 ayat lagi dan kita akan selesai. 2 Timotius 6 ayat 6-10. 2 Timotius 6 ayat 6-10. Saya, ya. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, saudara harus mengerti bahwa uang itu bukan tujuan. Ingat ya, uang itu bukan tujuan. Coba kalau Anda balik ke 3 Yohanes tadi ya, dia berkata, I wish above all things that thou mayest prosper.
Kata prosper itu artinya begini, huruf biasanya gini ya. To help on the road. Itu pertolongan untuk jalan. Itu bekal kasarnya. Tahu, bekal. Anda kan perlu bekal. Anda misalnya mau ke Jakarta. Naik mobil kan? Perlu bekal nggak? Perlu kan? Bensin diisi, ada makanan, ada minuman. Saya mau tanya, bensin, makanan, minuman tujuanmu tidak? Tidak. Anda perlu ke Jakarta. Tapi ini apa? Bekal. Anda bawa uang. Bekal. Itu bekal. Kekayaan itu juga bekal aja. Tidak lebih dari itu. Nah, ini bahayanya. Kalau orang tidak hati-hati, dia akan berfokus kepada uang. Lalu ketika Anda mulai terima uang, Anda mulai menikmati uang. Ngerti? Nah, kalau sudah mulai nikmati itu, Anda mulai mencintainya. Anda berkata, enak juga ya punya uang ya. Anda bisa beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Anda berkata, enak ya punya uang. Kalau Anda mencintai uang, dengerin baik-baik. Ini bahasa kasarnya begini. Uang itu punya satu larangan. Tidak boleh dicintai. Diperbudak boleh, dimanfaatkan boleh, dihajar habis-habisan boleh, malah nggak apa-apa. Diinjek-injek, nggak apa-apa. Atau jangan injek uang Republik Indonesia, Anda masuk penjara. Tapi uang jangan dicintai. Kenapa? Begitu Anda cinta uang, dicintai, ini berubah jadi monster ganas. Dan yang dimakan siapa? Anda sendiri. Nah, di sini ini masalahnya. Sampai di mana Allah bisa lihat engkau tidak cinta uang. Itu masalah. Pak Yusak buat pengakuan jujur, saudara. Di mana-mana beliau sampaikan gini. Aku ini, dia berkata ya, pundi-pundiku kecil. Tempat uangku kecil dalam Tuhan. Tapi nggak pernah habis. Saya bilang, Om, kenapa nggak minta gede? Nggak boleh sama Tuhan. Kenapa? Aku mata duitan. Dapat uang banyak, langsung itu, wah keluar semua. Jujur tuh dia. Dia pernah doain saya di sini. Dia berkata, kamu bisa pegang uang besar. Aku nggak bisa. Kalau aku diberi gede, mata duitanku keluar. Aku tuh super semuanya. Terus dia berkata, kamu kecil aja ya Yusak, tapi nggak pernah habis. Kalau kurang nambah, kurang nambah, kurang nambah, tapi nggak bisa gede. Kenapa? Mata duitan. Pak Yusak pernah ngomong sama saya, aku ini kecil pundi-pundinya. Dan uang itu daya tarik yang mengerikan. Kalau Anda bisa berkata, Tuhan, Engkau bentuk aku, makanya lewat wilderness. Supaya aku hanya cinta kepadamu. Padang gurun ini membuat engkau jatuh cintanya ke Tuhan. Kalau itu bisa dikikis habis. Kepercayaan Allah berkata, kalaupun aku berkati engkau dengan limpah, kamu tidak akan jatuh karena uang. Nah itu membuat Anda makin diberkati Tuhan. Tapi, uang itu satu ya saya bilang, jangan engkau cintai. Dari monster ganas. Banyak orang, amin Pak, amin. Saya berkata, belum tentulah. Nanti dibuktikan oleh Tuhan dalam hidup. Nah, setiap orang, dia mengerti, dia berkata, itu ada takarannya. Ada ukurannya masing-masing. Yang 5 ya 5, yang 2 ya 2, ya 1 ya 1. Ngerti? Masing-masing sesuai dengan kesanggupannya. Kesanggupan untuk apa? Untuk mengelola. Terbukti yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 tinggal tetap 1. Jadi ini uang ini masalahnya tergantung saudara. Kalau Anda mau dibangun oleh Tuhan dengan luar biasa, saudara akan bisa bertahan. Ayat terakhir sebelum kita selesai, Matius 13 ayat yang ke-22. Matius 13 ayat yang ke-22. Matius 13 ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tanah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Kekayaan itu bisa menipu. Tipu daya apa? Kekayaan. Itu kayak ditabur di pinggir semak duri. Jadi Anda harus mengerti ya, kekayaan itu ada tipu dayanya. Kapan menipu kita? Waktu kau cintai. Nah, tergantung. Makanya saya berkata, breakthrough keuangan itu membuat putusnya hubungan cintamu dengan harta. Kalau Anda masih punya love affairs dengan harta, selain dengan Yesus, oh Yesus aku mengasihi engkau Immanuel, tapi diam-diam tanganmu gandeng uang, saudara. Kalau ini belum putus, saya beritahu, berat.
Kalau ini lepas, Tuhan berkata, I trust you. Aku percaya engkau. Aku berkati engkau. Lebih dari yang engkau harapkan. Karena Tuhan mau memang kita diberkati. Amen. Besok terusin lagi. Mari berdiri sama-sama.